Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga kali ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita senantiasa berada dalam kondisi yang sehat dan senantiasa berdoa agar kita terlindungi dari pandemi ini ya Ananda semua. Nah, untuk hari ini kembali kita akan belajar mengenai penentuan elektron valensi. Nah, untuk penentuan elektron valensi ini merupakan sambungan dari materi kita pekan lalu, di mana pada materi sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana cara menuliskan konfigurasi elektron. Nah, pada penulisan konfigurasi elektron itu telah dipaparkan bagaimana membuat konfigurasi elektron berdasarkan kulit dan bagaimana membuat konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Nah, jadi untuk kali ini kita akan membahas mengenai penentuan elektron valensi secara menyeluruh. Nah, sebelum masuk pada penentuan elektron valensi, nah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu elektron valensi. Elektron valensi adalah elektron dalam atom yang berperan dalam pembentukan ikatan kimia. Nah, biasanya dikenal dengan elektron pada kulit terluar untuk unsur yang berada pada golongan utama. Nah, karena kenapa? Karena untuk golongan transisi nantinya akan ada beberapa akan ada perbedaan pada penentuan elektron valensi antara golongan utama dan golongan transisi, itu ya. Nah, kenapa seperti itu? Akan kita bahas nanti satu persatu. Nah, jadi elektron valensi ini dapat menentukan bagaimana ciri-ciri kimia unsur tersebut dan apakah unsur tersebut dapat berikatan dengan yang lain atau tidak. Nah, jadi elektron valensi memiliki kemampuan seperti elektron dalam kulit yang lebih dalam untuk menyerap atau melepas energi dalam bangun foton. Terserapnya atau terlepasnya energi dapat membuat suatu elektron berpindah atau melompat ke kulit yang lain atau bahkan terlepas dari atom dan kulit valensinya. Nah, inilah nanti yang akan berperan di dalam penentuan atau pembentukan ion, baik itu ion positif maupun ion negatif, yang kemudian akan sangat berperan pula dalam pembentukan ikatan kimia. Nah, jadi ini juga merupakan materi yang sangat penting untuk Ananda ketahui, karena saling berkaitan antara materi pada bab selanjutnya. Nah, jadi kita akan melihat selanjutnya. Nah, sebelum masuk pada penjelasan mengenai elektron valensi pada golongan utama dan golongan transisi, nah jadi Ibu menyajikan tabel periodik dulu agar kalian bisa membedakan manakah yang merupakan golongan transisi dan mana yang merupakan golongan utama. Nah, ini merupakan dasar untuk masuk pada pembelajaran kita di sistem periodik nantinya ya, tapi tidak apa-apa saya kenalkan di sini karena sudah saling berkaitan. Nah, ketika saya berbicara mengenai golongan utama dan golongan transisi, tentunya akan bingung ketika tidak mengetahui yang mana sebenarnya atau posisinya di mana untuk golongan utama dan golongan transisi. Nah, ketika kita mengatakan golongan utama berarti dapat dilihat pada sistem periodik bahwa yang memiliki tanda A, huruf besar ya. Nah, jadi 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A itu semua adalah golongan utama. Nah, ditandai dengan itu tadi huruf A besar, angka Romawi dengan diikuti huruf A besar ya, huruf kapital. Nah, dari tabel periodik ini dapat diketahui bahwa letak dari golongan utama ini berada di sisi kiri dan berada di sisi kanan sistem periodik. Nah,
Selanjutnya, transisi. Golongan transisi itu berada di tengah antara golongan utama, antara golongan 2A dan golongan 3A. Nah, jadi kita bisa melihat di situ terdapat golongan 1B sampai 8B. Nah, disinilah kemudian letak transisi itu. Oke. Nah, jadi ini merupakan pedoman pertama untuk masuk agar bisa menggali lebih jauh mengenai elektron valensi golongan utama dan golongan transisi ya. Nah, karena saya akan menjabarkan penentuan elektron valensi berdasarkan golongan utama dan golongan transisi, agar nantinya ke depannya sudah punya pegangan yang kuat. Nah, kita melihat pada unsur-unsur golongan utama, nah itu tadi ya, 1A sampai 8A. Elektron valensinya adalah elektron yang berada pada kulit elektron terluar. Oleh karena itu, kulit elektron terluar sering disebut sebagai kulit valensi. Nah, ini tadi. Namun perlu diperhatikan bahwa tidak semua elektron valensi hanya berada pada kulit terluar. Nanti akan kita jabarkan satu persatu. Nah, kita melihat yang pertama, elektron valensi golongan utama. Bagaimana penentuan elektron valensi pada golongan utama? Nah, kita bisa melihat ada dua, yaitu yang pertama, untuk konfigurasi elektron yang berakhir pada subkulit S, maka elektron valensinya adalah elektron yang berada pada subkulit S tersebut. Nah, sedangkan untuk konfigurasi elektron yang berakhir pada subkulit S dan P, maka elektron valensinya adalah elektron yang berada pada subkulit S dan P tersebut. Jadi dijumlahkan antara elektron yang berada pada subkulit S dan elektron yang berada pada subkulit P. Nah, jadi ada dua. Ini berdasarkan konfigurasi elektron subkulit ya. Nah, tetapi kalau kita berdasarkan pada konfigurasi elektron kulit, maka diambil saja kulit yang terluar, berapa elektronnya, nah itulah elektron valensi. Nah, itu ya, nanti juga akan saya berikan contohnya masing-masing bagaimana perbedaan antara konfigurasi elektron yang berdasarkan kulit dan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Bagaimana membedakan elektron valensinya. Nah, jadi kita melihat elektron valensi golongan utama. Nah, ini tadi. Nah, yang pertama saya berikan sekaitan dengan slide sebelumnya. Elektron valensi dari suatu unsur golongan utama dapat ditentukan dengan menuliskan terlebih dahulu konfigurasi elektronnya. Nah, ini memang syarat utama ya. Jadi setelah menuliskan konfigurasi elektron, barulah kita dapat mendeteksi, melihat di manakah letak elektron valensi. Sesuai dengan yang aturan tadi, caranya, apakah dia berakhir pada subkulit S, ataukah dia berakhir pada subkulit P. Nah, yang pertama contoh yang diberikan adalah litium, di mana litium ini memiliki nomor atom 3. Kita tuliskan konfigurasi elektronnya, maka didapatlah konfigurasi elektron dari litium, yaitu 1s2 dan 2s3, karena nomor atomnya hanya 3. Maka elektron valensinya berada pada kulit N tertinggi, yaitu kulit kedua. Nah, jadi pada kulit kedua ini hanya diisi oleh subkulit S dengan satu buah elektron, sehingga untuk atom Li ini elektron valensinya berada pada 2s1. Nah, jadi elektron valensinya itu adalah 1 elektron. Itu ya. Nah, yang kedua, contoh untuk oksigen yang memiliki nomor atom 8, kita lihat konfigurasinya terlebih dahulu. Konfigurasinya yaitu 1s2, 2s2, 2p4. Nah, kulit tertinggi ada 2. Ditempati oleh 2 subkulit, yaitu subkulit S dan subkulit P. Kulit tertingginya adalah 2 ya, dan pada subkulit S-nya ada 2 elektron, dan pada subkulit P-nya ternyata kita juga menemukan ada 2 buah elektron, sehingga untuk menentukan elektron valensi dari atom ini,
digunakanlah cara yang kedua, yaitu S tambah P, S dan P. S-nya ada 2 dan P-nya ada 4, jadi dijumlahkan 2 ditambah 4 yaitu 6. Nah, jadi seperti itu ya caranya. Oke, selanjutnya kita melihat contoh lagi saya berikan. Tentukan elektron valensi dari atom dan ion unsur-unsur berikut. Nah, ternyata yang saya berikan hanya atom. Oke, kita melihat yang pertama Ca. Nah, kalau yang contoh pertama tadi saya berikan berdasarkan konfigurasi elektron dengan sukulit, maka di sini contoh yang kedua saya sajikan dengan menggunakan konfigurasi elektron berdasarkan kulit agar ada pembanding. Nah, meskipun sebenarnya yang menjadi penekanan itu adalah sukulit ya, yang harus betul-betul dikuasai, tapi tidak apa-apa. Kita melihat bagaimanakah elektron valensi ketika yang kita gunakan itu adalah konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Nah, kita melihat atom Ca ini memiliki nomor atom 20. Nah, sehingga 20 ini akan kita buatkan konfigurasi elektronnya berdasarkan kulit. Nah, 20 elektron atom kalsium akan mengisi penuh kulit K dengan 2 elektron dan kulit L 8 elektron. Nah, jadi sisanya 10 elektron karena di K dan L sudah diambil 10 elektron. Nah, karena yang tersisa ini kurang dari 18, nah kita kan ketahui bahwa kulit M itu maksimal 18 ya. Nah, tetapi apabila yang tersedia elektronnya kurang dari 18, maka kita tidak boleh menuliskan semua di situ 10-10 itu nggak bisa. Kenapa? Karena aturannya mengatakan bahwa akan diisi sesuai dengan kulit sebelumnya. Jadi kulit sebelumnya ada 8. Nah, sehingga di kulit M ini atau kulit ketiga terisi 8 elektron. Nah, 8 ini kemudian yang tersisa sisa 2 elektron lagi. Karena sudah digunakan pada kulit K, kulit L, dan kulit M. Nah, jadi sudah terisi pada ketiga kulit, tersisalah 2 elektron. Sama dengan aturan sebelumnya, nah sekarang kita menyeberang pada kulit keempat, yaitu kulit N. Tetapi karena yang tersedia kurang dari 8, maka kita isi semua. Nah, kurang dari 8, maka kita isi semua. Ingat ya, maksimal elektron valensi pada kulit itu adalah 8. Maksimal ya. Nah, maka kulit selanjutnya yakni kulit N ini akan diisi oleh semua elektron yang masih tersisa, yaitu sejumlah 2 elektron. Didapatkanlah konfigurasinya untuk atom kalsium ini yaitu 2, 8, 8, 2. Nah, elektron valensinya adalah elektron yang berada pada kulit keempat, yaitu 2. Seperti itu penjelasannya ya. Nah, selanjutnya kita melihat yang kedua. Nah, perhatikan. Untuk atom yang kedua memiliki 55 proton dan 55 elektron. Nah, ini karena nomor atomnya ada 55 ya. Nah, sehingga kita bisa melihat bagaimana konfigurasi elektron untuk cesium. Nah, perhatikan 55 ini kemudian dijabarkan dalam konfigurasi elektronnya dengan mengikuti aturan yang sama pada konfigurasi elektron atom sebelumnya. Nah, cesium ini memiliki berapa? Nah, ada beberapa kulit ya yang akan terisi pada cesium. Nah, jadi kulit K terisi 2, kulit L terisi 8, jadi maksimal ya. Kulit M juga terisi 8, maksimal 18 elektron sehingga maksimal ya. Nah, yang tersisa itu 27.
Nah, 27. Tapi karena kurang dari 32, maka kulit N itu hanya terisi 18 elektron, mengikuti kulit sebelumnya ya. Nah, jadi selalu mengikuti berapa elektron yang ada di tetangganya ketika yang tersedia itu tidak mencapai elektron maksimalnya. Nah, jadi selanjutnya pada kulit yang kelima akan terisi 8 elektron. Kenapa akan terisi 8? Karena ternyata yang tersisa itu tidak sampai 18. Nah, jadi kita mengambil 8. Nah, setelah terisi pada kulit kelima ini, ternyata masih ada 1 elektron yang tersisa, sehingga kulit keenam itu kita isi dengan elektron sebanyak 1. Didapatkanlah konfigurasi elektron untuk cesium ini, yaitu 2, 8, 18, 18, 8, 1. Nah, didapatkanlah konfigurasinya yang sempurna dan dari sini kita dapat menentukan berapa elektron valensi dari cesium ini. Nah, kita lihat pada kulit terakhir, di situ telah terisi 1 elektron, sehingga kesimpulannya elektron valensinya adalah 1. Nah, jadi seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita masuk pada elektron valensi pada golongan transisi. Nah, bagaimana menentukan elektron valensi pada golongan transisi? Nah, untuk unsur golongan utama, elektron-elektron dalam kulit terluar yaitu elektron valensinya. Untuk golongan transisi ini, biasanya yang ada di golongan transisi ini adalah logam ya, contohnya emas, mangan, besi, krom, vanadium, dan sebagainya. Nah, untuk logam transisi, beberapa elektron kulit yang lebih dalam juga yaitu elektron valensi. Nah, kenapa seperti itu? Elektron valensi dari unsur golongan transisi juga dapat ditentukan melalui penulisan konfigurasi elektronnya. Yang membedakan adalah kedudukan elektron valensi yang ada di bagian kulit dalam dan luar. Elektron valensi yang ada di bagian kulit dalam adalah elektron yang ada pada orbital D. Nah, itu ya, elektron pada orbital D. Kenapa seperti itu? Karena pada golongan transisi, subkulit S dan subkulit D ini sangat berdekatan, sehingga elektron-elektron yang berada pada subkulit D juga dianggap sebagai elektron valensi, walaupun jumlahnya melebihi 8. Jadi nantinya pada golongan transisi, banyak unsur yang memiliki elektron valensi lebih dari 8 ya, karena kan kita sudah bahas sebelumnya bahwa elektron valensi itu maksimum 8. Tapi ada beberapa pengecualian untuk golongan transisi. Nah, salah satunya ini, yaitu ada yang lebih dari 8 nantinya. Nah, kita lihat bagaimana menentukan elektron valensi untuk golongan transisi. Nah, ketika kita telah membuat konfigurasi elektron berdasarkan subkulit, karena untuk transisi, golongan transisi itu kita tidak menggunakan konfigurasi elektron berdasarkan kulit, tetapi subkulit karena itulah kelemahan dari konfigurasi elektron berdasarkan kulit ya, tidak dapat menjelaskan elektron secara gamblang pada golongan transisi. Nah, di sini elektron valensinya itu adalah subkulit Ns dengan subkulit N-1D. Jadi, subkulit S itu akan memiliki nomor yang lebih besar daripada subkulit D. Nah, jadi nantinya misal kita akan mendapatkan konfigurasi dari golongan transisi, S-nya itu misalnya 5, maka D-nya itu ada di posisi 4, kulit keempat. Karena kenapa? Karena posisinya seperti ini, N-1D. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi nanti dijumlahkan antara elektron yang berada pada subkulit Ns dengan elektron yang berada pada subkulit N-1D.
Seperti itu. Contoh yang saya berikan yang pertama yaitu vanadium dengan nomor atom 23. Nah, konfigurasi elektronnya kita lihat 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d3. Nah, di sini kita melihat kulit yang terbesar itu adalah kulit keempat ya. Nah, seharusnya kalau mengambil pengertian untuk golongan utama, maka elektron valensinya itu 2. Nah, tetapi karena dia vanadium ini masuk pada golongan transisi, diperhatikan saja ya Ananda, transisi itu ciri khasnya adalah konfigurasinya akan berakhir pada subkulit D. Nah, itu perbedaannya. Untuk golongan utama, konfigurasinya itu akan berakhir pada subkulit S dan akan berakhir pada subkulit S tambah P. Nah, sedangkan untuk golongan transisi, elektron valensinya itu berada pada subkulit S dan D, ditandai dengan konfigurasi elektron yang berakhir pada subkulit S dan D. Nah, jadi untuk vanadium ini, elektron valensinya adalah elektron yang berada pada subkulit S dan elektron yang berada pada subkulit D terakhir, yaitu 2 tambah 3. Maka didapatkanlah elektron valensinya adalah 5. Nah, seperti itu penjelasannya. Selanjutnya, kita melihat penjelasan yang kedua untuk mangan yang memiliki nomor atom 25. Nah, kita buat konfigurasi elektron terlebih dahulu, maka kita dapatkan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d5. Maka elektron valensinya adalah 7. Nah, ingat ya, ciri khas konfigurasi elektron untuk golongan transisi itu berakhir pada subkulit S dan D. Nah, jadi elektron valensinya juga adalah S dan D, 2 tambah 5. Nah, seperti itu untuk menentukan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit untuk golongan transisi. Nah, kita melihat perbandingan elektron valensi golongan utama dan golongan transisi. Nah, seperti ini ya. Golongan utama dan golongan transisi terlihat sekali perbedaannya. Oke. Ini kita melihat elektron valensinya berdasarkan golongan. Nah, jadi golongan utama berakhir pada subkulit S, yaitu golongan 1 dan golongan 2. Sedangkan golongan utama yang berakhir pada subkulit S dan P itu adalah 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, jumlah elektron valensinya ini sama dengan golongan untuk golongan utama. Itu ya. Sama juga beberapa di golongan transisi. Nah, kita melihat golongan 3B misalnya, maka elektron valensinya juga 3, tetapi perbedaannya dia berakhir pada subkulit S tambah subkulit D. Itu. Nah, dapat kita lihat yang berbeda, contohnya 8. 8A. Di golongan bukan 8A, 8B. Di golongan 8B, elektron valensinya itu 10 berapa ya? 8, 9, 10 karena 6 tambah 2, ada yang 7 tambah 2, ada yang 8 tambah 2. Jadi akan dimulai dari elektron valensi 8, 9, dan 10. Itu berada pada golongan transisi 8B. Nah, sedangkan untuk golongan transisi 1B itu elektron valensinya adalah 11. Sedangkan yang 2B elektron valensinya adalah 12. Jadi tetap ada ciri khasnya 1 dan 2 S-nya ya. Karena memang beberapa aturan tambahan yang berguna untuk menjelaskan golongan transisi. Nah, demikian penjelasan mengenai bagaimana menentukan elektron valensi pada golongan utama dan golongan transisi. Semoga bermanfaat ya. Ananda bisa mempelajari ini
untuk referensi agar bisa lebih memahami bagaimana perbedaan elektron valensi untuk golongan utama dan golongan transisi. Nah, sebagai bahan untuk berlatih, Ibu berikan soal. Nah, di sini nantinya akan melatih bagaimana pemahaman Ananda mengenai materi yang telah kita pelajari. Nah, di sini saya berikan 6 unsur yang berbeda, ada yang berasal dari golongan utama dan ada yang berasal dari golongan transisi. Nah, sehingga nanti penentuan elektron valensinya itu dapat Ananda pahami. Yang pertama yaitu rubidium, yang kedua magnesium, yang ketiga arsen, dan seterusnya. Dapat kita lihat ya. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga memberikan manfaat yang besar untuk Ananda semua. Selamat belajar dan selamat bekerja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.